nggak nampak mukaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia selaku moderator presentasi dari kelompok 6. Kelompok kami akan membahas kasus penyakit akibat pemukiman tidak sehat dengan media transmisi manusia. Kasus yang kami bahas yaitu penyakit kusta. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama Eci Lestari Ningsih, kedua Helena Astuti, ketiga Marlina Ifitrianti, keempat Nadia, kelima Raffi Arori Ramadan, keenam Rosmaya Ekawanti, ketujuh Utin Teresa Fadila Purnama. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eci Lestari. Analisis patogenesis penyakit berdasarkan teori simpul. Penyakit kusta. Simpul 1. Penyakit kusta merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang kulit dan saraf tepi. Penyebab penyakit kusta adalah bakteri Mycobacterium lepra. Simpul 2. Penyakit kusta dapat ditularkan melalui saluran pernapasan dan kontak kulit. Bakteri kusta ini banyak terdapat pada kulit tangan, daun telinga, dan mukosa hidung. Simpul 3. Berdasarkan cara penularannya, yaitu melalui riwayat kontak, dapat dijelaskan bahwa semakin sering intensitas kontak antara penderita dengan orang lain, maka risiko penyebaran penyakit semakin tinggi. Faktor yang berhubungan dengan kontak adalah kepadatan hunian, di mana jika dalam satu rumah dihuni oleh banyak orang, maka intensitas kontak semakin sering. Begitu pula ketika sudah di luar rumah. Semakin padat penduduk suatu daerah, maka intensitas kontak akan semakin sering. Simpul 4. Kusta yang tidak ditangani dengan cepat dan efektif akan berdampak dan menimbulkan berbagai komplikasi, yaitu kerusakan permanen pada saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang, cacat progresif atau kerusakan permanen pada bagian hidung, alis, atau jari kaki, dan disfungsi ereksi, dan kemandulan pada pria. Serta simpul kelima akan terjadi kecacatan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Utin. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kasus. Yang pertama, faktor sosial ekonomi berperan penting dalam kejadian kusta. Hal ini terbukti pada negara-negara di Eropa. Dengan adanya peningkatan sosial ekonomi, maka kejadian kusta sangat cepat menurun bahkan hilang. Yang kedua, faktor kependudukan, seperti kepadatan penduduk mempengaruhi proses penularan atau pemindahan penyakit dari satu orang ke orang lain. Ketiga, faktor perilaku hidup bersih dan sehat. Rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Salah satu perilaku hidup bersih yang kita kenal adalah menjaga kebersihan diri sendiri.
Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Helena. Perbandingan antara dua kasus. Kejadian penyakit kusta di Kabupaten Sumeneb banyak ditemukan pada wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mPDL. Memiliki kecukupan rumah sehat yang rendah, kurang dari 15%. Persentase perilaku hidup bersih dan sehat yang buruk belum mencapai target 50%, dan dengan kepadatan penduduk berdasarkan luas lahan yang tinggi atau padat serta dekat dengan pelabuhan. Sedangkan di wilayah Kalimantan Barat, kejadian penyakit kusta disebabkan kurangnya perhatian pemerintah, disinyalir jadi penyebab kusta tetap hidup. Kalbar memang termasuk provinsi low endemis kusta dengan prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Sepanjang 2018, setidaknya tercatat 89 penderita kusta di Kalbar. Berikutnya akan dibacakan oleh Marlina. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kusta di wilayah Sumeneb atau Jawa Barat dan Kalimantan Barat. 1. Ketinggian wilayah. 2. Cakupan rumah sehat. 3. Presentasi keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 4. Kepadatan penduduk. 5. Posisi pelabuhan. Pengendalian. 1. Pencegahan. Ada 3 tingkat pencegahan penyakit menular secara umum, yakni 1. Pencegahan tingkat pertama, sasaran ditunjukkan pada faktor penyebab, lingkungan, serta faktor penjamu. Pencegahan tingkat kedua, sasaran pencegahan ditunjukkan pada mereka yang menderita atau yang dianggap menderita, atau suspek, atau yang terancam akan menderita, masa tuntas. Adapun tujuan tingkatan kedua ini meliputi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, agar dapat dicegah meluasnya penyakit atau untuk mencegah timbulnya wabah, serta untuk segera mencegah proses penyakit lebih lanjut, serta mencegah terjadinya komplikasi. Pencegahan tingkat ketiga. Sasaran pencegahan adalah penderita kusta dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami kecacatan. Pada tingkat ini juga dilakukan usaha rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha pengendalian fungsi fisik, psikologis, dan sosial penderita kusta seoptimal mungkin. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Pada Raffi, saya persilahkan. Pemeriksaan dan pengobatan. Ditjen PPM dan PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta 2006 memaparkan metode pengobatan kusta, yakni 1. Tipe PB dengan lesi tunggal. 2. Monoterapi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rosmaya. Tipe PB dengan lesi tunggal diberikan dosis tunggal, yaitu ROM. ROM dewasa dari 50 sampai 70 kg, yaitu 600, 400 sampai 100 mg. Sedangkan anak dari 5 sampai 14 tahun, yaitu 300, 200 sampai 50 mg. Obat ditelan di depan petugas, dan anak kurang dari 5 tahun serta ibu hamil tidak diberikan ROM.
Pemberian pengobatan sekali saja dan langsung relasi from treatment atau RFT. Monoterapi. Depson atau DDS, sifat bakteriostatik, yaitu menghalangi atau menghambat pertumbuhan kuman kusta. Dosis dewasa 100 mg per hari secara terus-menerus. Anak-anak dari 1 sampai 2 mg per kilogram BB per hari. Lamanya pengobatan tergantung dari tipe penyakit, yaitu ada tipe T 3,5 tahun, tipe I 6 tahun, tipe B atau L dari umur 0 sampai 15 tahun bahkan bisa lebih. Baiklah. Baik, teman-teman, itulah penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Presentasinya akan saya tutup, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandu.